Shalom Aleichem, sabda Kristus kepada kita hari ini dari Markus 12 ayat 17. Sabdanya berkata demikian, lalu kata Yesus kepada mereka, berikanlah milik Kaisar kepada Kaisar dan milik Allah kepada Allah. Mereka sangat heran mendengar dia. Saudara-saudara, pernah enggak saudara mendengar dua kata ini? Serba salah. Dijawab salah, tidak dijawab juga salah. Nah, serba salah itu ya begitu. Apapun responnya tetap salah. Ditanggapi salah, tidak ditanggapi juga salah. Serba salah kan? Tuhan Yesus pun berkali-kali menghadapi yang namanya serba salah. Hanya Tuhan Yesus tidak pernah kehilangan cara untuk mematahkan keadaan yang serba salah itu. Salah satu contohnya adalah tentang pajak dan persembahan yang dibawa ke bait Allah. Firman Tuhan hari ini bukan hanya menunjukkan cara Tuhan menghadapi situasi yang serba salah, tetapi firman yang sama yang disebutkan dalam Markus 12 ayat 17 itu juga untuk kita. Iman itu mencakup kehidupan kita yang berhubungan dengan pemerintah. Iman itu bersentuhan langsung dengan sesama. Pada zaman Alkitab, mata uang yang dipakai untuk membayar pajak kepada pemerintah Roma, yaitu pemerintah yang menjajah bangsa Israel, tidak sama dengan mata uang yang dipergunakan untuk persembahan di bait Allah. Jadi memang ada dua macam mata uang yang dipergunakan. Berbeda dengan zaman kita sekarang. Mata uang yang kita bawa untuk persembahan di rumah Allah sama dengan mata uang yang kita bayarkan kepada pemerintah melalui kewajiban pajak. Pada tahun 6 Masehi adalah tahun yang kelam bagi penduduk Palestina. Tributum capitis, yaitu pajak per kepala penduduk yang opresif, mulai diberlakukan pada tahun tersebut. Dari sisi ini wajar bila pertanyaan seperti pada ayat 14 ditanyakan kepada seorang guru seperti Yesus, kurang lebih 30 Masehi. Tetapi Yesus mendeteksi sesuatu yang lain, sebuah pertanyaan jebakan. Jika Yesus menjawab, ya, umat harus membayar pajak, maka ia dapat dicaci maki sebagai kolaborator penjajah. Jika ia menjawab tidak, Biro Intelijen Kekaisaran Roma pasti tertarik dengan informasi ini dan mendapatkan bahan untuk menangkap Yesus. Tuhan Yesus menjawab dengan jujur pertanyaan yang menjebak tersebut dengan cara menyuruh para penanyanya untuk mendefinisikan sendiri apa hak Allah dan apa hak Kaisar dan berikan hak itu kepada masing-masing. Ayat 17. Sebagai pengajar Yahudi yang berpegang pada PL, Yesus berpegang pada prinsip bahwa Allah selalu mengatasi siapapun, termasuk Sri Paduka Kaisar. Kesetiaan kepada pemahaman ini menentukan apa saja yang menjadi hak Kaisar. Ia tidak menjawab pertanyaan para calon penjebaknya secara langsung dan sesimpel boleh, tidak begitu saudara. Jawaban Tuhan mengedepankan prinsip di atas dengan pertanyaan yang implisit. Apakah pajak menyebabkan saudara tidak menyerahkan sesuatu yang menjadi hak Allah? Setiap orang yang mengaku percaya atau beriman kepada Kristus, maka ia pasti akan menaati pemerintahnya, sebab pemerintah disebutkan sebagai hamba-hamba Allah, termasuk soal urusan pajak. Sekarang mari kita jujur. Alkitab sudah dengan jelas menuntun kita pada iman yang benar dan menasihati kita untuk membayar apa yang harus kita bayarkan. Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar. Pajak kepada orang yang berhak menerima pajak,
cukai kepada orang yang berhak menerima cukai, rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut, dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Roma 13 ayat 7. Apakah dengan membayar pajak kita beralasan tidak membawa persembahan ke rumah Allah? Apakah dengan membawa persembahan ke rumah Allah kita beralasan tidak dapat memelihara orang tua kita? Tuhan tidak pernah menempatkan kita pada situasi yang serba salah. Tetapi karena ketidakjujuran kitalah yang membuat kita serba salah dan menjebak diri sendiri. Berikanlah milik kaisar, milik pemerintah kepada pemerintah, dan milik Allah kepada Allah. Tuhan memberkati.